masih mending Kartini. Yang paling saya pusing itu adalah feminis mengklaim Cut Nyadin. Lebih Tahu kocak nggak sih lagi Cut nih. Nyadin? Tahu nggak sih Cut Nyadin menurut para sejarawan Belanda itu gimana? Ya, Cut Nyadin itu dalam keadaan tua, hampir nggak bisa melihat sama sekali, hampir buta. Nah, Rambutnya tuh udah parah sekali. Kan beliau tuh ditangkap karena diserahkan oleh anak buahnya. ya, sedang connecting. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Lagi hujan gede di Bogor. Wah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Hujan Nabi. gede Di itu. sini di Bekasi masih mendung, Ustadz. Belum hujan. Ya, ya. Iya, alhamdulillah Ustadz tadi udah saya buka gitu ya untuk ininya. Ini kita langsung ngobrol aja ya. Insya Allah kita akan membahas tentang temanya hari sore ini yaitu bongkar topeng feminis tipis-tipis gitu ya Ustadz. Ini ngeri nih. Yang ngeri Ustadz ya bukan saya. Salah itu. Iya, mungkin langsung aja ya Ustadz ya. Kita langsung ngobrol aja. Jadi kenapa sih kita ngambil tema bongkar topeng feminis tipis-tipis gitu ya? Sebentar, cek. Udah kedengeran Sat? Oke. Kemarin jadi saya juga salah satu yang masih aktif di Twitter gitu ya. Kemudian melihat ada rame nih di Twitter gitu Ustaz. Ada salah satu akun yang bernama The Magdalene gitu ya, yang ini sebenarnya kan webnya dari feminis ya Sat ya. Nah, yang agak rame itu biasanya mungkin nggak terlalu rame gitu ya, cuman ya ini rame nih, agak kontroversi. Dia ini bikin statement atau tweet post, saya bacakan gini ya. Mereka yang berprofesi sebagai pekerja seks secara mandiri cenderung lebih merdeka dan berdaulat akan tubuh dan dirinya. Nah, mereka bebas menentukan kapan menerima pesanan, menentukan jenis pelanggan yang akan dilayani atau genre yang ingin ditampilkan. Nah, di sini dia juga melampirkan website ya, link tulisan di dalam website Magdalene itu. Nah, menurut Ustadz gimana nih? Dari artikel ini kan muncul gitu ya. Terus menurut artikel ini pelacur lebih merdeka daripada istri. Nah, tanggapan Ustadz tuh gimana sih atas pernyataan ini? Ya, pastinya kata-kata seseorang tuh bisa mengungkapkan apa isi kepalanya sebenarnya ya. Jadi dari situ kita bisa lihat apa definisi merdeka menurut dia. Ya, jadi buat dia patuh pada seseorang itu adalah tidak merdeka. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana perilakunya kalau dia jadi murid, bagaimana perilakunya kalau jadi warga negara, ya pasti dia merasa nggak merdeka di mana-mana. Ya. Dan kira-kira bagaimana dia kalau dia seorang Muslim gitu ya, kan hamba Allah gitu ya. Kira-kira hamba Allah yang macam mana? Ya. Orang yang bicara seperti ini. Kalau kepatuhan dianggapnya sebagai ketidakmerdekaan, sebagai keterjajahan gitu ya, maka dia sulit saya membayangkan dia sebagai anak yang baik, sebagai adik yang baik, sebagai warga negara yang baik, sebagai hamba Allah yang baik gitu ya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena semua itu harus ada kepatuhan. Dan kepatuhan itu suatu hal yang bukan berarti dia merenggut kebebasan kita, ya. Karena kalau misalnya kepatuhan itu kan karena kalau ada aturan ya. Ya, sekarang bayangkan dunia tanpa aturan. Kalau kita mau bilang kita nggak mau patuh sama siapa-siapa, kenapa? Karena saya merdeka. Ya, karena saya merdeka. Itu yang terjadi sekarang di Amerika. Amerika ini kan negara yang selama ini dianggap adidaya. Tapi dikasih virus ternyata galaunya bukan main. Ya, ternyata semua orang galau karena kebebasannya terganggu. Ya, buat mereka nggak wajar mereka harus diam di rumah itu berat. Memahami akalnya sulit memahami itu gitu ya. Ya, padahal kalau buat kita itu bukan masalah keterjajahan. Ini hanya masalah secara rasional solusinya begitu. Ya, jadi kalau ada wabah ya kita nggak boleh keluar, itu biasa saja. Ya, bisa bayangkan nggak sih kalau punya warga negara kayak begitu gitu ya? Ya kita bisa lihat cara berpikirnya seperti apa. Ya, kenapa seorang istri patuh sama suami kok dianggapnya jelek sekali gitu? Ya, seolah-olah tidak merdeka, seolah-olah kalau asal ada kewajiban saja. Padahal suami juga punya kewajiban. Ya, bagaimana? Apakah
Apakah boleh nggak nanti ada suami yang mengatakan, saya suami yang merdeka, ya, saya yang menentukan kapan saya cari nafkah, ya, berapa yang mau saya kasih ke anak istri saya. Mereka makan apa enggak, saya yang tentuin. Ya, kalau mereka mau makan ya cari uang sendiri. Ya. Jadi orang ini sudah tidak punya konsep menjadi orang manusia yang baik, menjadi orang tua yang baik, enggak. Jelas dia nggak berpikir ke sana. Betul-betul tidak ada sama sekali sense bagaimana menjadi manusia yang baik, gitu ya. Kemudian seolah-olah istri itu hanya sebenarnya mereka sering mengatakan, ya, saya sering melihat nih kalimat seperti seolah-olah istri itu hanya pabrik reproduksi saja, Pabrik gitu ya. reproduksi, iya. Tugasnya hanya melayani suami saja. Nah, ini kan cara berpikir yang tidak seimbang, ya. Artinya dia nggak mengerti bahwa seorang istri itu dimuliakan. Ya, kalau memang dia hanya pabrik, kalau aspek sebagai seorang istri itu hanya patuh saja, ya, seolah nggak ada aspek yang lain, gitu ya. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik sikapnya sama istrinya? Ya, kenapa sih? Karena istri itu kalau kita baca surat An-Naba, ya, An-Naba itu artinya surat berita besar, ya, berita besar. Dari kata An-Naba juga lahir kata Nabi. Jadi Nabi itu datang membawa berita besar. Nabi itu datang bukan mengajari kita cara bertani, itu masalah yang bisa kita pelajari sendiri. Tapi Nabi datang untuk menjelaskan hal besar. Ya. Lihat apakah hal-hal besarnya. Mulai dari ayat 6 dan seterusnya. Alam naj'alil arda mihada, tentang bumi yang dihamparkan. Wajibala autada, tentang gunung sebagai pasak. Yang ketiga apa? Wa khalaqnakum azwaja, pasangan-pasangannya. Ya. Jadi istri itu sama sekali bukan masalah remeh buat seorang muslim. Ya, kalau dia membaca istri hanya dalam konteks dia harus patuh sama saya, ya, mungkin dia salah, dia nggak bisa membedakan mana istri sama budak. Ya. Bahkan budak sendiri nggak begitu doang. Ya, kalau dalam Islam, ya, budak itu harus dikasih pakaian dan makanan yang sama dengan majikannya. Ya, jadi kita bisa bayangkan budak aja nggak begitu, gitu. Ya, kepatuhan pada suami itu cuma satu aspek saja. Masih banyak aspek yang lain. Ya, masih banyak aspek yang lain. Kalau hanya kepatuhan saja, nggak mungkin Aisyah radhiyallahu anha cemburu sama Khadijah. Ya. Aisyah itu jauh lebih muda, dinikahi jauh setelah Khadijah wafat. Ya. Tapi kenapa cemburu sama Khadijah? Kata Aisyah, karena Rasulullah SAW tuh menyebut-nyebut Khadijah melulu. Ya, udah meninggal masih disebut-sebut, masih dikenang. Semua sahabat-sahabat Khadijah disambung silaturahimnya. Jadi Khadijah bukan orang yang hanya harus patuh saja sama Rasulullah SAW. Ya, tapi ada hal-hal lain di sekitarnya, gitu ya, bahwa misalnya dalam aspek-aspek tertentu, ya, Khadijah bisa dianggap sebagai partner dakwah misalnya, gitu ya. Lihat Rasulullah SAW ketika dapat wahyu menggigil ketakutan, lari ke siapa? Lari ke Khadijah. Ya. Khadijah itu bukan sekedar kamu ambilin selimut, nggak gitu kan? Ya, nggak ada cerita kayak gitu, ya. Rasulullah SAW menggigil ketakutan dapat wahyu, ya. Kemudian ya, bukan berarti nggak boleh minta sesuatu juga. Jadi ini cara berpikir yang terlalu kaku atau terlalu parsial, ya, atau lebih tepatnya lagi nggak adil, gitu. Nggak adil, seolah-olah istri itu subordinat betul, gitu ya. Kemudian nggak dihargai sama sekali, ya. Dan jangan lupa kalau udah jadi istri biasanya setelah itu jadi ibu. Kalau sudah jadi ibu, kalau sudah punya anak, nggak ada bapak bisa ngelawan dia. Ya, dalam arti apa? Dalam arti urutannya adalah ibumu, ayahmu. Ya, ayah itu urutan keempat. Ya, juara harapan 1 lah, juara 1, 2, 3-nya diambil sama mamanya. Ya, nggak ada lawan. Ya, nggak ada lawan. Kita nggak bisa berebut sama ibunya anak kita, gitu ya. Berebut, kamu harus lebih sayang sama saya, nggak bisa, susah. Ya, nggak bisa. Dan itu aspek yang lain lagi. Ya, nggak sama. Ini makanya inilah sebenarnya kata-kata dia ini memperlihatkan cara berpikir dia. Ya, bahwa dia berpikir kemerdekaan tuh kayak begitu, ya, kemerdekaan seperti itu. Kemudian kepatuhan adalah keterjajahan. Kemudian dia melihat istri hanya dari satu faktor saja, seolah-olah nggak ada faktor yang lain, ya. Nah, kemudian terakhir saya ingin membantah juga kalau dia bilang bahwa dia lebih merdeka, gitu ya.
Sebenarnya pelacur itu kayak barang, ya, kayak barang-barang di mata orang kapitalis gimana sih? Orang kapitalis itu begitu, nggak, jadi mereka nggak apa ya? Orang kapitalis itu menganggap kalau Anda sudah bayar maka selesai urusan, ya, maka nggak ada hubungan lagi. Ya. Ada nggak balas budi kepada dia? Nggak ada, ya, nggak ada pelanggan seorang pelacur itu peduli besok dia makan apa, besok kabarnya gimana, besok perasaannya gimana, ya, nggak begitu. Itu pelacur. Pelacur itu barang. Setelah dibeli Anda tetap mau diapain aja serah, ya. Jadi mau dibilang orang juga, ya menurut saya sih dia orang gitu ya, pada hakikatnya orang. Tapi dia sendiri melakukan dirinya sebagai barang, dan dia nggak boleh protes kalau orang lain menganggap dia sebagai barang, karena emang hanya transaksional, ya. Kalau istri kan nggak transaksional, ya. Misalnya setelah diajak berhubungan, setelah itu gimana ya, dia tinggal di situ, dia tetap di sebelah situ, dia nggak lari kemana-mana, dan besok pagi ketemu lagi, ngobrol lagi, ya, nggak putus hubungan, ya, malah semakin erat, ya, malah semakin erat. Jadi ini cara berpikir yang terlalu apa ya, saya susah merumuskannya ya, terlalu materialistis, terlalu parsial, terlalu naif, wah banyak lah, ya. Mungkin kalau mau disingkat saja, cara pandang yang sangat tidak adil, ya, sangat tidak adil. Iya, betul Ustaz. Ini jadi kayak malah sangat-sangat melecehkan kaum istri ya Ustaz ya. Jadi terbukti banyak banget yang tersinggung, bahkan di komentar kolom tweet itu pun banyak teman-teman dari feminis pun yang tadinya mendukung, mereka juga nggak setuju gitu ya. Nah, Ustadz, sebenarnya tuh kalau kita lihat fenomena kayak gini tuh, kenapa sih orang-orang kayak mereka nih bisa berpikiran sejauh itu gitu? Maksudnya bisa memperbandingkan pelacur dengan seorang istri gitu loh. Padahal kan kalau kita lihat secara, ya kita kan ya masih normal gitu ya pikirannya. Bagaimana mungkin pelacur yang ya emang pekerjaan kita sama-sama tahu secara umum pelacur itu kan ya tidak baik gitu kan ya Ustadz, dengan tanda kutip gitu. Sedangkan seorang istri yang seperti Ustadz tadi sebutkan gitu sudah ada tempatnya, kemudian kemuliaannya dijaga dan lain-lainnya, itu gimana sih orang-orang ini bisa berpikir sampai sejauh itu untuk memperbandingkan itu Ustadz? Ya itu semua sebenarnya sekali lagi memperlihatkan cara dia berpikir. Nilai-nilai apa yang dianggap penting sekali buat dia gitu ya. Mungkin buat dia yang penting adalah saya merdeka, saya dapat uang, setelah itu saya bebas mau ngapain aja. Itulah yang dia junjung tinggi. Itu yang dia junjung tinggi. Dia nggak pernah berpikir suatu hari nanti saya pengen punya anak yang mencontoh saya. Mana ada pelacur mikir kayak begitu? Ya nggak ada. Ya, pelacur nggak berpikir soal moral, soal masa depan anak saya. Dia nggak berpikir soal keluarga. Dia cuma pikir hari ini saya dapat uang terus mau ngapain. Ya, jangan bilang juga prostitusi karena kemiskinan, nggak juga. Banyak prostitusi kelas atas ya, yang harganya mahal sekali, yang sebenarnya kalau masalah ekonomi ya selesai, dia melacur sehari 2 hari selesai. Ya, nyatanya mereka masih terus melacur. Ya, jadi ini bukan masalah, nggak murni masalah ekonomi gitu ya. Ini menunjukkan cara dia berpikir, cara dia menghargai dirinya sendiri. Ya, seperti saya bilang, sebenarnya mereka ini menghargai dirinya seperti barang. Ya, apa sih tuntunan Islam terhadap istri? Banyak. Ya, bisa berbuku-buku ditulis itu. Ya, berapa banyak buku yang menceritakan fikih rumah tangga. Ya, lihat babnya, bagaimana suami memperlakukan istri, panjang sekali bahasannya. Ya, panjang sekali. Kewajiban suami pada istri, apa hak-hak mereka, bagaimana memperlakukan mereka, bagaimana menegur mereka. Ya, misalnya Rasulullah SAW mengatakan mereka tuh dibuat dari rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa lurus, patah. Jadi nggak boleh dipaksakan. Ya, perempuan tuh nggak boleh dipaksa. Ya, tapi harus dinasihati pelan-pelan. Karena kalau dibiarin tetap bengkok. Ya. Nah, itu yang menarik kan itu. Ya, panjang sekali pembahasannya. Ya, bagaimana kemudian kewajiban seorang suami terhadap istri gitu ya, dalam segala hal, itu panjang sekali. Tapi ada nggak yang nulis buku kewajiban seorang pada pelacur? Nggak ada. Cuman bayar selesai. Itu aja kewajibannya. Bayar selesai. Ya. Jadi gimana ya? Ini benar-benar perlihatkan nilai-nilai apa yang dianggap penting buat dia. Mungkin buat dia merdeka tuh begitu. Ya, merdeka tuh begitu. Merdeka tuh adalah saya nggak mau punya hubungan permanen sama seseorang. Pokoknya saya ingin dapat uang cepat. Begitu dapat, terserah saya mau dipakai gimana. Kan saya nggak mencuri. Nah, gitu biasanya ya. Saya nggak mencuri, saya nggak korupsi. Iya, saya melacur. Gitu ya. Kemudian
Ya terserah dia mau dipakai duitnya buat apa. Ya itulah cara dia memaknai kemerdekaan. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim, ya, kita melihat bahwa manusia itu nggak pernah bisa menentukan nasibnya sendiri. Ya, kita ini nggak, manusia itu tidak mengerti apa yang baik buat dirinya sendiri. Nah ini juga termasuk nilai yang penting buat orang-orang seperti ini. Kata mereka, kalau saya bebas menentukan nasib, maka saya merdeka. Padahal siapa sih bebas menentukan nasib? Nggak ada. Manusia itu hanya bisa menentukan langkah. Ya, dia tentukan langkah dia. Saya mau pilih A atau B. Begitu dia pilih A, dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Iya. Ya. Dia bilang dia mau jadi pelacur, lalu bahagia. Enggak. Ya, enggak. Ya. Belum pernah kita ketemu pelacur bahagia. Ya. Belum pernah. Depresi mau banyak. Ya. Buktinya apa? Pelacuran nggak pernah jauh dari narkoba, dari minuman keras, gitu ya. Emang ada orang bahagia minum minuman keras? Nggak ada. Ya, orang minum minuman keras itu untuk bahagia. Ya. Nah jadi buat mereka sebenarnya tidak ada orang memilih nasibnya sendiri. Ya, orang hanya memilih langkahnya saja. Langkah itu pun belum tentu berhasil. Ya, dia pingin A, belum tentu dia dapat A. Ya, begitu dia kerjain A, jangan-jangan dapatnya malah B. Dia nggak tahu. Ya. Nah kita sebagai muslim kita percaya bahwa kita ini nasibnya di tangan Allah. Ya. Yep. Nasib kita ini berada di tangan Allah, bergantung pada Allah. Maka kita minta kepada Allah. Ya. Dan oleh karena itu kebebasan, ya, salah satu makna kebebasan seperti bagaimana dijelaskan oleh guru kita Ustaz Syamsuddin Arif, ya. Yang pertama namanya kebebasan itu adalah kita ini kebebasan fitrah, kembali pada fitrah. Kalau kita kembali pada fitrah maka kita bebas. Ya, itu maknanya. Ya. Kalau kita kembali pada fitrah. Nah, kalau kita melanggar fitrah kita nggak bebas, kita menderita. Ya. Nah, sebenarnya kan dari situ sebenarnya udah ketahuan sebenarnya manusia nggak ada yang bebas sebebas-bebasnya juga. Ya. Artinya bisa nggak manusia mengatakan, oke, mulai hari ini saya nggak mau makan sama sekali? Nggak mungkin. Ya, jadi yang paling baik buat manusia adalah dia menyerah pada fitrahnya, makan secukupnya, itu udah paling bahagia tuh. Ya, makan secukupnya. Makan berlebihan? Enggak. Ya. Dijajah sama selera bisa nggak? Bisa. Ya, tiba-tiba makan sesuatu dibilang nggak enak, kenapa lebih enak yang sono? Itu dijajah selera tuh. Ya. Tapi kalau orang yang merdeka, sesuai fitrahnya dia makan apa aja enak, nikmat. Ya. Nah itu orang yang bisa bahagia. Ya. Nah jadi jelas ada bedanya cara kita berpikir tentang kebebasan sama dia berpikir kebebasan beda. Ya. Buat kita kebebasan itu bukan berarti bebas sepenuhnya, nggak ada manusia bebas sepenuhnya. Ya, nggak ada manusia bebas untuk tidak makan misalnya, nggak ada. Tapi orang yang bebas adalah orang yang tunduk sama Allah. Karena begitu tunduk sama Allah, maka dia nggak tunduk sama yang lain. Dia nggak tunduk sama yang lain. Ya. Ketika seorang istri taat sama suami, itu dalam rangka taat sama Allah juga. Ya. Dan ketika suami memenuhi kewajibannya pada istri, itu pun dalam rangka ketaatan sama Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi nggak perlu merasa saya dijajah sama suami, saya dijajah sama istri. Nanti kalau suami-suami ngomong saya sama gimana? Kan kacau ya. Saya dijajah sama istri. Kenapa? Mau belanja sayur disuruh nyetirin. Ya, disuruh nyetirin. Ini cerita saya banget ini ya. Ya, istri udah punya SIM, udah punya motor ya. Tetap aja mau belanja sayur mah lebih suka dianterin. Ya, itu bagian dari romantisme. Ada nggak pelacur dianterin sama pelanggannya? Nggak ada. Setelah dibayar selesai urusan. Ya, dan itu mungkin kemerdekaan yang mereka cari gitu ya. Ya, walaupun saya yakin nggak akan didapatkan. Ya, mereka mungkin merasa bisa bahagia dengan cara itu, tapi saya yakin sama sekali nggak. Ya, nggak mungkin terjadi gitu ya. Nah, dari situ, karena nilai-nilai yang dijunjungnya itu udah beda. Ya, maka cara berpikirnya sudah sangat berbeda. Ya, bisa-bisanya hal yang kita anggap mulia mereka anggap hina. Ya, kerja kamu apa? Ibu rumah tangga. Oh, cuma ibu rumah tangga. Nah, ya kalau kata cuma berarti itulah cara dia berpikir. Buat dia ngedidik anak tuh asal-asalan aja lah. Ya, padahal kata orang yang nggak asal-asalan mendidik anak tuh bukan main susahnya. Ya, bukan main ya. Nggak ada buku yang selesai dibaca untuk bisa lulus menjadi seorang ibu tuh nggak ada. Ya, betapa sulitnya. Ya, nggak ada kursus prakerja untuk jadi ibu tuh nggak ada. Ya, jauh lebih rumit lah insya Allah ya. Jauh lebih rumit daripada yang lain. Ya itulah. Ya. Jadi itu semua hanya menelanjangi cara berpikir saja sebenarnya. Ya. Kita bisa melihat cara berpikir dia yang ya tidak adil. Ya. Sederhananya begitu. Oke. Nah tapi kalau kita kita ngangkat kata pelacur gitu, saat kemudian kita ya seperti inilah membicarakan gitu kan secara hakikatnya sebenarnya gitu. Tapi buat mereka ketika kita ngomongin ini gitu, mereka bilang kita tuh nggak support women to women gitu. Jadi nggak support sesama perempuan gitu. Apapun apapun profesi yang mereka punya gitu.
Itu tuh Ya. gimana sih menurut Ustadz menyamakan gitu loh istilahnya, ya, menyamaratakan padahal kan ya jauh kan Keba- seperti yang kita tahu gitu. Kebayang nggak sih kalau kalau Abu Thalib, ya, Abu Thalib atau Abu Lahab gitu mengatakan pada Muhammad SAW, wah kamu nggak toleran, kita kan sama-sama Quraisy, kenapa kamu nggak dukung kami? Ya, apa sih artinya kayak begitu, persamaan kayak begitu? Ya, apa artinya gitu? Masa sesama perempuan harus mendukung, sesama harus mendukung? Kalau perempuannya jahat gimana dong? Ya, dan lagi pula ini pelacur loh. Ini kadang-kadang saya suka heran, aktivis perempuan, padahal dia juga ibu, dia juga seorang istri, tapi dia dukung pelacur. Ya, Nah yang itu merusak hidup para istri, para ibu itu pelacur. Ya, jangan salah, gitu ya. Ya, suaminya jadi pergi jajan ke sana, kemudian bawa penyakit pulang ke rumah, siapa yang bawa pertama kali? Ya, ya suaminya juga salah, suaminya juga salah dan harus dihukum. Ya, saya nggak bilang mereka nggak salah, ya. Tapi ini kan dua manusia dewasa, dua-duanya punya pilihan. Ini sekarang pelacurnya malah bilang dirinya merdeka. Ya, tandanya apa? Tandanya dia punya pilihan kan? Dia punya pilihan. Ya, dia punya pilihan untuk hidup baik-baik. Tapi dia memilih untuk menghancurkan rumah tangga orang. Ya, dan saya heran kenapa yang bela sesama perempuan. Padahal yang merusak hidup perempuan itu ini, gitu ya. Ya sekali lagi ini cuma masalah nilai. Nilai apa yang Anda pegang tinggi-tinggi gitu ya. Nilai apa sih yang Anda junjung tinggi-tinggi? Nah, itulah yang akan menentukan langkah Anda berikutnya. Ya. Mungkin buat dia yang penting semua orang bebas, ya. Semua orang bebas itu adalah yang paling penting gitu ya. Padahal ketika orang bebas, ya, ketika orang dibebaskan tanpa aturan begitu saja, ternyata dia malah merusak, ya, merusak hidup orang lain, merusak rumah tangga orang lain, ya. Ya, kan jadinya paradoks, jadinya aneh gitu ya. Makanya kita iya nggak pernah berpegang pada kesamaan hal-hal seperti itu. Hanya gara-gara laki-laki terus saya harus dukung Hitler. Ya, enggak lah. Ya, hanya gara-gara sama-sama laki-laki terus saya harus dukung siapa? Orang jahat? Enggak. Ya, enggak iya begitu. Kan enggak pernah ada laki-laki bilang kayak begitu kan. Karena kita sama laki-laki kita harus toleran. Enggak begitu. Ya, enggak ada yang berpikir seperti itu. Hanya kita gara-gara kita sama-sama orang Sumatera kita harus saling dukung. Gara-gara kita sama-sama orang Indonesia harus saling dukung. Enggak ada kalimat seperti itu. Justru itu cara berpikir yang enggak benar. Yang benar adalah kita mendukung yang benar. Ya, yang salah iya tidak kita dukung. Ya, itu yang paling ya sederhana sebenarnya ya. Ya sederhana, tapi karena standar nilai kita udah berbeda, maka nggak ketemu yang kayak begini. iya benar Ustadz. Saya soalnya barusan dapat komen itu juga dari eh, yang feminis juga. Ya nggak support woman gitu, nggak support perempuan gitu. Ya gimana mau disupport? Pelacur kok disupport? Gimana sih? Makanya saya bilang yang harus disupport tuh perempuan baik-baik. Ya, sama yang disupport juga laki-laki baik-baik, jangan semua laki-laki. Ya, jangan itu Ya kayak gitu enggak. Itu cara berpikir yang tidak benar gitu ya. Emang perempuan selalu benar? Enggak juga, gitu ya. Emang laki-laki selalu benar? katanya Enggak sih juga. katanya sih Nah, kalau perempuan mama selalu selalu benar. benar. Itu kan bercandaan ya. Sebenarnya kalau itu disetujui, maka sebenarnya mereka merendahkan perempuan sendiri. Iya. Berarti apa? Berarti perempuan tuh egois, berarti perempuan tuh nggak mau tahu mana yang benar mana yang salah, berarti perempuan tuh nggak sportif, nggak objektif, berarti mereka setuju dong. Ya, kalau kita tahu ini kan bercandaan doang sebenarnya gitu ya. Bercandaan justru Saya ini sebenarnya sindiran halus. Kok ada sih ibu-ibu yang kayak begitu udah nerobos nerobos antrian gitu ya, tiba-tiba dia ngomelin orang lain. Justru itu sifat jelek yang nggak boleh ditiru. Ya, kalau para kaum perempuan mau maju, mau naik levelnya, yang kayak gitu jangan didukung. Ya, kan sama aja kayak kita dalam sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Kalau bangsa Indonesia mau maju, kayak kumpul-kumpul di McD Sarina jangan didukung lah. Ya, kenapa itu perilaku norak? Udah tahu nggak bu? Udah tahu bahaya, udah tahu zona merah. Ya, harus cerdas dong. Ya, jangan mentang-mentang dia orang Indonesia lalu kita dukung juga. Nggak begitu. Ya, kita ini pengen naik level, maka yang salah harus dikoreksi. Kalau nggak dikoreksi ya nggak bagus-bagus kita jadinya. jangan-jangan kalau pas antri tuh ibu-ibu yang nyelak didukung juga satu sama feminis. Nah Biarin itu kita dia. harus dukung. Ya. Kok Kan kocak malu ya juga. gitu. Apakah harus dukung yang kayak begitu? Kan nggak mau kan mereka. Ya pasti nggak mau lah harusnya nggak mau. Iya benar. Tapi menarik sih Ustadz karena nih Magdalene ini kan salah satu web feminis ya, situs feminis gitu. Nah banyak juga nih yang membicarakan soal yang ini yang pelacur dengan istri, yang membandingkan pelacur dengan istri. Tapi mereka nih juga
yang mengikutin feminis tadi saya juga sempat bilang di depan, yang tadinya juga mendukung feminis, cuman nggak setuju juga dengan statement itu gitu. Nah ini nih menurut Ustadz gimana sih fenomena kayak gini gitu? Ada juga ternyata dari mereka yang Ya, nggak setuju gitu. ya banyak ya. Jadi justru saya merasa kayaknya sih sekarang nih yang feminis aslinya nih, yang aslinya yang sangat asli. Nanti kita bicara yang asli itu kayak apa gitu ya. Yang Oke. aslinya ini kayaknya sekarang lagi apa ya? Kebelet barangkali gitu ya. Kebelet pokoknya pingin menang gitu. Ya, pingin jadi pilihan banyak orang gitu ya. Sehingga mereka lupa bahwa banyak orang nggak memandang feminisme dengan cara itu. Ya, nah saya pernah ngisi kajian di sebuah tempat gitu ya tentang feminisme gitu ya. Ini ada seorang saudari kita yang telat datang. Jadi saya udah ngisi kajian panjang, dia datangnya belakangan. Pas sesi tanya jawab, dia nanya sesuatu yang udah saya jelasin sebenarnya. Dia nanya, saya selama ini mengumpulkan dana untuk membantu anak-anak perempuan yang nggak bisa sekolah, Pak Ustadz, gitu. Apakah saya ini termasuk feminis yang terkutuk, katanya gitu ya. Dia nanya kayak begitu gitu ya. Saya bilang, Bu, ya, feminisme itu nggak pernah sesederhana itu. Nah ini kuncinya sebenarnya teman-teman. Ya, jadi feminis itu kalau di depan orang awam pasti bahasannya nggak bakal kayak begini. Biasanya nggak begini. Iya. Ya makanya ini kenapa kajian ini penting karena baru kali ini dia kebablasan banget nih ya. Ya kebablasan ini harus dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Makanya dibuka topengnya gitu ya. Karena selama ini pakai topeng. Kalau bicara kalau di depan orang awam, kaum feminis itu pasti bicara soal kesamarataan hak ya. Kemudian akses pendidikan, kemudian kesempatan bekerja, hal-hal yang buat kita nggak ada masalah gitu ya. Siapa sih yang permasalahan anak perempuan boleh sekolah apa enggak? Saya rasa kalau orang zaman sekarang nggak banyak lah yang masih bermasalahkan ya. Kalau buat kita enggak ya. Buat saya juga nggak ada masalah ya. Orang mau sekolah nggak dilarang ya. Ya. Perempuan pinter apa salahnya? Justru bagus kan? Ya karena perempuan itu punya tugas mendidik anaknya. Ya kalau pendidiknya pinter gimana? Kan pasti anaknya juga pinter juga. Ya, ketimbang anaknya diasuh sama mohon maaf sama pembantu rumah tangga, sama babysitter ya yang pendidikannya juga nggak tinggi-tinggi amat. Ya, jauh lebih bagus kalau ibunya mendidik dan ibunya cerdas. Ya, jadi kita nggak ada masalah pendidikan perempuan. Ya, nggak punya masalah. Ya, kemudian kita nggak punya masalah sama akses kesehatan. Enggak lah jelas ya. Sama kontrasepsi itu nggak masalah. Ya, yang masalah ada ketika kontrasepsi itu diberikan pada semua orang. Ya, belum nikah udah dikasih kontrasepsi. Ini niatnya jelek nih. Ya, kita negara yang berketuhanan yang maha esa. Ya, bukan negara yang membolehkan zina, nggak ada. Agama yang membolehkan zina itu nggak ada. Ya, jadi akses zina harus ditutup. Ya. Kemudian jadi banyak orang yang menyangka bahwa feminisme itu begitu, ya bicara soal pendidikan, soal hak, kemudian keterwakilan di parlemen, kayak begitu. Ya. Manis-manis Tapi gitu di belakang layar, teman-teman lihat deh Women's March. Ya, buka aja googling lah Women's March di Indonesia. 2019, 2018 lihatlah foto-fotonya. Apa sih tuntutan mereka? Ya, ternyata tuntutannya soal apa coba? Soal buka aurat, soal free sex, dan soal LGBT. Itu selalu dibawa-bawa, nggak dibawa, ya, nggak pernah dibawa. Mereka selalu menuduh kalau yang misalnya ini kayak Anil nih pakai hijab gitu ya, dibilangnya selalu menjudge orang lain gitu ya. Padahal mereka juga selalu ngejudge orang lain, ya. Kalau begitu kita protes jangan buka aurat gitu ya, misalnya gitu ya, kita bilang jangan buka aurat nih, tiba-tiba tanggapannya apa? Halah, yang nutup aurat juga banyak yang kelakuannya kayak pelacur. Karena kita nggak pakai kosakata pelacur ya. Kita nggak pernah pakai kosakata sekasar itu loh. Ya, kita nggak pernah pakai kosakata gitu. Ya, kita akui kok bahwa yang berjilbab ada juga yang jahat, ada, yang nipu juga ada, yang kelakuannya jelek juga ada. Ya, menutup aurat itu satu kewajiban aja. Masih banyak kewajiban yang lain. Kewajiban untuk jujur juga kewajiban. Ya, tapi melaksanakan kewajiban yang lain nggak menutupi kewajiban yang ini. Ya, dan kita nggak pernah mengatakan kalau Anda nggak pakai jilbab berarti Anda pelacur, enggak. Ya, tapi kita dibalasnya dengan cara kayak begitu. Ya, emang begitulah. Ya. Coba teman-teman lihat deh, lihat foto-fotonya, apa sih yang mereka perjuangkan? Ya, apa sih yang mereka perjuangkan sebenarnya gitu. Ini bukan masalah hanya sekedar KDRT misalnya gitu ya. Itu sih kita setuju, siapa yang nggak setuju sih? Ya, jangan ada KDRT, jangan ada pemerkosaan, pasti setuju lah. Ya, pasti kita setuju. Ya. Nah, kemudian ada kalimat-kalimat kayak jangan ajari kami untuk aurat, ya. Ajari anakmu untuk tidak memperkosa. Gitu ya. Seolah-olah anak saya yang berkosa, anak saya nggak berkosa. Ya. Yang berkosa itu orang jahat. Ya, orang jahat dia harus dihukum. Iya, dia harus dihukum. Ya, jelas dihukum. Ya, sama kayak kita pakai perhiasan emas di jalan ke pasar,
di malam hari gelap, ada begal. Begalnya harus dihukum nggak? Harus. Ya, tapi kita salah nggak pakai 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 perhiasan emas kayak gitu di tempat gelap? Ya salah, salah juga. Ya, dan kita nggak mengatakan syukurin lo, nggak gitu kok. Ya, nggak. Ini cuma sekedar analisis aja. Analisis bahwa memang aurat terus ditutup. Penjahat jangan diundang. Ya, ada penjahat di luar sana. Dan penjahat harus dihukum kalau ketangkep gitu ya. Siapa yang menolak sih? Ya enggak kok. Ya kita sangat setuju. Ya. Lalu kita dibilang victim blaming, kita nggak blaming siapa-siapa. Ya, hanya ini perlu supaya nggak ada korban lagi berikutnya. Ya, ya jangan dipancing-pancing. Penjahat itu jangan dipancing. Ya, yang perkosa bukan kami. Yang perkosa bukan kami, bukan anak kami, gitu ya. Tiba-tiba kayak dulu nih waktu di DPR nih ada aksi pro RUU PKS tuh, ya. Wah, Masya Allah, saya menyaksikan betul bagaimana orang-orang yang menolak RUU itu tiba-tiba dikatakan apa? Anda penjahat kelamin. Iya. Ya? Padahal yang datang aktivis dakwah gitu ya, yang berjilbab gitu ya, dibilang penjahat kelamin. Ya. Padahal kita nggak pernah bilang mereka begitu. Ya. Ingat banget saya Jadi, itu, Ustaz. ingat banget, ngerasain soalnya ya. Ya itulah gitu ya. Kita dibilang penjahat kelamin, kita dibilang jangan memperkosa. Emang kita pernah perkosa siapa? Ya. Sementara yang bicara pelacur mereka. Kita bicara soal istri, soal suami, gitu ya. Tiba-tiba kita dibilang memperkosa, kan kacau. Ya, jadi ini udah pembicaraan yang kacau sekali, udah yang udah logikanya udah rusak sekali gitu. Seolah-olah kita ini jahat dan mereka baik gitu. Padahal referensi mereka pelacur. Kita bela istri, mereka bela pelacur. Ya. Tapi mereka yang berlagak baik. Ini kan repot ya. Ya. Nah, makanya teman-teman harus jeli melihat ya. Jangan tertipu lagi gitu ya. Feminisme itu bukan soal pendidikan. Kalau soal itu kita nggak perlu terminologi feminisme. Ya, udah dukung Islam aja kita pasti dukung semuanya. Ya, kita udah dukung. Ya, dari dulu kita udah dukung semua hal gitu kok. Ya, Aisyah radhiyallahu anha itu kan, ya makanya sekarang dikritisi ya, ada lagu Aisyah ya, tapi yang diceritakan cuma cantiknya, cuma cinta-cintaannya doang gitu ya. Sementara Aisyah itu satu hal yang sangat menonjol dari beliau adalah kecerdasannya. Ya. Dan saking cerdasnya beliau, setelah Rasulullah SAW wafat, ya, itu para sahabat datang pada beliau nanya, datang bertanya tentang ilmu, ya. Rasulullah kayak kalau begini ngapain sih gini gitu. Kalau Aisyah istri Rasulullah SAW dianggap bodoh, nggak bakal ada yang nanya ke beliau. Ya, ini pertanda bahwa dalam sejarah Islam tuh perempuan nggak pernah dianggap bodoh, nggak pernah. Nah, bahkan Aisyah dianggap cerdas. Ya, dan dalam sejarah Islam masih banyak lagi perempuan-perempuan hebat gitu ya. Ya cuman ya itulah, ya kita selalu diajak melihat pada perempuan-perempuan yang malang nasibnya. Ya, kayak kemarin April kan, Kartini, gitu ya. Kartini itu tokoh yang malang nasibnya, kasihan, ya. Beliau nggak jahat, ya. Beliau orang baik, insya Allah, ya, solehah, ya. Tapi yang kita garis bawahi penderitaannya. Padahal yang tidak menderita banyak loh, ya. Bu Rahma El Nusia, ya. Kemudian dari Aceh banyak pimpinan perempuan yang memimpin, gitu ya. Nggak dianggap bodoh, nggak dianggap rendah, ya. Ya, tiba-tiba sekarang yang diangkat pelacur versus istri. Nah, ini kesempatan bagus nih untuk membangunkan banyak orang, ya, bahwa yang mengajak Anda kepada feminisme ternyata berpikir feminisme nggak sederhana itu. Mereka memperjuangkan hal yang lain yang betul-betul berbahaya kalau Anda perjuangkan. Ya. Pelacur itu kerjanya berzina. Satu kali zina aja itu dosa besar. Itu dosa besar. Kalau sudah pernah menikah, hukumannya mati. Matinya mati derajat. Ya, dipancung tuh lebih mudah. Kalau dipancung tuh satu kali sabat selesai. Kalau dirajam, dilempar dengan batu sebesar ini terus menerus sampai mati. Ya, kepalanya. Ya, bayangkan betapa dahsyat. Kenapa? Saking Allah tuh benci sama perilaku itu. Dan lebih benci lagi kalau pelakunya udah nikah. Ya. Sebenci itu Islam pada zina. Sekarang ada orang profesinya zina. Artinya sehari berapa kali dia berzina? Sebulan berapa kali dia berzina? Setahun berapa kali dia berzina? Dan kalau teman-teman berani membela pelacuran, berarti teman-teman akan menjadi pembela dia. Itu ya, itu serius konsekuensinya. Mungkin teman-teman nggak pernah melacur, tapi kalau teman-teman bela mereka, maka teman-teman akan bersama mereka nanti di akhirat. Ini kan ancaman serius sekali. Ya, jadi jangan sampai membenarkan hal yang seperti ini. Ya, jangan sampai, ini masalah serius sekali. Ya. Orang berzina sekali saja sudah gawat. Ya, ini berzina berkali-kali. Mungkin kita nggak berzina, tapi kita bela orang yang berzina berkali-kali. Ya. Apakah kita siap berbagi dosa dengan mereka di akhirat nanti? Nah, untuk bilang medali, nggak siap. Ya, kalau saya sih nggak berani. Ya, jadi jangan sampai keluar satupun kata membela hal-hal seperti itu. Ya, membela yang haram aja udah salah, apalagi yang keji. Ini keji. Ya, nggak semua dosa masuk kategori keji. Ya, ini perbuatan keji sekali.
ya. Dan yang keji ini jadi profesi, bayang nggak sih? Kebayang nggak sih? Profesi itu kan berulang-ulang, ya, dikerjain lagi, ya, berulang-ulang. Serem. Makanya coba tempatkan pada perspektif yang benar deh. Ini betul-betul keji. Ya, ini suatu peristiwa besar. Ya, menurut saya ketika kaum feminis radikal ini, ya, keceplosan kayaknya. Ya, mungkin mereka nggak berpikir sejauh itu ya. Ya, nah ini mungkin kesempatan menurut bagus. Mereka kita udah ini saat mungkin menurut mereka udah berpihak ke mereka gitu. Iya, mungkin mereka pikir manusia sudah jauh dari fitrahnya semua. Ya, tapi kan banyak yang seperti itu. Ya, makanya seperti saya bilang di forum yang tadi saya ceritakan, ada orang yang menyangka dirinya feminis gitu ya, karena membantu anak-anak perempuan sekolah, kayak begitu gitu ya. Padahal feminisme sesungguhnya perjuangkan hal yang lebih jauh lagi, sampai kepada kebebasan seksual, kebebasan hak tubuh, kebebasan untuk aborsi. Jangan lupa, nggak ada feminisme yang tidak mendukung aborsi. Ya, aborsi dalam arti yang luas, sebebas-bebasnya. Ya, bukan aborsi yang terpaksa gitu ya. Ada aborsi yang terpaksa dan itu boleh kan, kalau sampai mengancam nyawa ibunya. Tapi itu pun pasti seorang ibu sakit rasanya. Ya, kalau dia boleh memilih, mungkin dia lebih suka dia yang mati ketimbang anaknya. Ya, tapi itu masih diperbolehkan ketika sudah nyawa terancam. Ya, tapi yang ini diperjuangkan bukan aborsi semacam itu. Ya. Nah, itulah yang diperjuangkan, termasuk perjuangan LGBT, lesbian, ya, menjadi lesbianisme, menjadi transseksual, ya, ya, hati-hati, jangan sampai teman-teman jadi termasuk yang mendukung itu, karena konsekuensinya berat sekali. Bahkan katanya feminis yang sesungguhnya itu tingkat yang paling akhirnya itu adalah lesbian ya Ustadz ya? Iya, kemarin-kemarin kan ada ya, sempat ya di beberapa postingan tuh ya, ada keributan antara feminis setengah matang sama yang udah matang ya. Jadi ternyata mereka saling berantem juga gitu, karena begitu ada orang yang merasa dirinya feminis tapi lalu bilang, oh iya kami feminis tapi kami nggak mendukung penyimpangan seksual kayak begitu, dimarahin sama temennya kan. Ya kenapa? Nanti kalau feminis betulan nggak boleh kayak begitu ya. Terbukalah topengnya. Iya. Tapi kadang-kadang kalau dibalikin lagi ya Ustaz, mereka kan suka intinya ngeklaim kalau Ibu Kartini adalah tokoh feminis gitu. Tapi kalau kita pikir-pikir coba Ibu Kartini hidup misalnya ya gitu. Terus melihat pesan yang mereka bawa, ya otomatis nggak akan mungkin ya Ibu Kartini bakalan mendukung prostitusi, zina, aborsi, pelacur, aduh. Ini masih mending Kartini sih, masih mending Kartini. Yang paling saya pusing itu adalah feminis mengklaim Cut Nyadin. Tahu nggak sih Cut Nyadin? Tahu nggak sih Cut Nyadin menurut para sejarawan Belanda itu gimana? Ya, Cut Nyadin itu dalam keadaan tua, hampir nggak bisa melihat sama sekali, hampir buta, rabunnya tuh udah parah sekali. Kan beliau tuh ditangkap karena diserahkan oleh anak buahnya. Anak buahnya ngebocorin dia sembunyi di sini. Dan anak buahnya itu melakukan itu sebagian karena kasihan, udah nggak tega ngelihat Cut Nyadin udah tua, udah nenek-nenek, udah matanya sudah hampir buta, tapi kok masih keluar masuk hutan gitu ya, dengan pasukan yang seadanya, setiap hari harus melantang bahaya gitu ya. Jadi anak buahnya tuh datang, panglaut itu datang pada Belanda, dibikin deal dulu, pokoknya saya serahin tapi ente nggak boleh ngapa-ngapain Cut Nyadin ya, nggak boleh dilukain ya. Kata dia, iya saya tahu, kami juga semua respect sama dia ya, respect karena lawan ini lawan yang berat sekali gitu ya. Ya, kadang-kadang kalau kita bertempur dengan musuh kita dengan begitu dahsyat, kita malah jadi respect juga sama dia gitu ya. Nah, Belanda seperti itu. Maka Belanda datang dan serdadu Belanda itu ya, pasukan-pasukan Cut Nyadin kan udah nyerah nih, begitu dikepung langsung nyerah ya, mereka udah serahin senjata ya. Cut Nyadin masih pegang rencong. Dan prajurit yang datang mau megang Cut Nyadin itu hampir ditikam sama dia. Ya, hampir ditikam. Ya. Dan Cut Nyadin tuh nggak mau. Cut Nyadin tuh waktu masih ada Tuku Umar nih. Tuku Umar kan saya pernah nulis makalah soal sejarah Cut Nyadin ya. Cut Nyadin itu pernah waktu masih ada Tuku Umar kan dulu pernah kerjasama sama Belanda ya. Konon itu untuk strategi aja, untuk dapetin senjata dan sebagainya gitu ya. Nah, Belanda tuh sampai bikinin rumah buat Tuku Umar ya, buat Tuku Umar ya, dibikinin rumah. Itu kan mewah sekali loh, pemberian yang mewah gitu ya. Tapi Cut Nyadin sebagai istri nggak mau tinggal di situ. Ya, lihat nggak kayak apa kerasnya karakter Cut Nyadin ya, dan dia menyebut Belanda itu kafir gitu
Ya. Capek, Kebayang nggak sih ya. orang yang memegang agamanya seteguh ini, sekeras ini, kalau tiba-tiba dia lihat anak-anak perempuannya, anak-anak cucu-cucu perempuannya gitu ya, tiba-tiba bilang LGBT, lesbian, ya, uh, Aduh. akui mereka, menurut saya sih rencongnya udah kemana-mana itu. Rencongnya udah kemana-mana, nggak bakal diem Cat dia, cat cat nggak cat bakal cat diem. cat. Ya, saya paling paling geli gitu ngeliat tulisannya itu ya. Kalau nggak ada feminisme, nggak feminis, nggak ada Cut Nyak ya. Atau bilang nih, apa, kalau salah gini kalimatnya ya, yang bilang feminisme bertentangan dengan agama ada salam dari Cut Nyak ya, orang nggak tahu Cut Nyak gitu ya. Cobalah baca pas buku-buku sejarah gitu ya. Yang menarik adalah buku sejarah tulisan Belanda, orang Belanda. Lihat bagaimana sih pandangan mereka terhadap perempuan Aceh. Ya, perempuan Aceh itu kayak apa sih? Ya, Ya, perempuan Aceh itu benar-benar. sangat keras sekali dengan agamanya. Ya, kalau perlu suami dibunuh kalau sampai dia mengkhianati bangsanya, mengkhianati Ya. agama. Agama, Suami aja bisa ya. dibunuh. Jadi mereka perempuan Aceh itu sangat taat, ini kata orang Belanda nih ya, sangat taat sama suami. Tapi kalau suaminya berkhianat, bisa-bisanya dia bunuh. Ya, itu perempuan Aceh. Ya, jadi jangan membayangkan membawa LGBT, isu LGBT ke Cut Nyak deh gitu ya. Anda nggak selamat gitu. Anda nggak selamat, ya, kecuali Anda kebal kebal Nggak kebal kebayang, bacok gitu. nggak kebayang, San. Ya, ya inilah Oke. orang-orang nggak tahu Cut Nyak tapi ya sembarangan ya Oke. mengklaim. Berarti gini, saat tadi Ustadz juga udah sempat nyinggung kalau berarti tadi ya itu klaim muslimah itu ada kaitannya dengan feminis kayak gitu. Nah, sebenarnya Islam tuh gimana sih memandang feminisme ini? Apakah feminisme ini dibutuhkan gitu, Ustadz? Ya namanya isme itu kan dia sebuah tata nilai, sebuah ideologi dia membawa tata nilai. Jadi sebenarnya isme apapun nggak bisa bersanding dengan Islam. Kenapa? Karena Islam itu sendiri sebuah tata nilai. Ya bedanya tata nilai yang lain berasal dari manusia. Islam itu bukan dari manusia. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja bedanya. Ya. Jadi Islam mau disandingkan dengan apa? Dengan sekularisme, dengan kapitalisme, dengan komunisme, sosialisme nggak akan bisa. Selama namanya isme itu nggak bisa. Ya, Islam itu sudah punya tata nilainya sendiri. Jadi kita butuh nggak feminisme? Nggak butuh. Ya, kenapa? Karena kita udah punya ajaran sendiri bagaimana memperlakukan perempuan. Kita udah tadi kasih tahu caranya memperlakukan istri gimana. Perempuan sebagai apa nih? Ya, sebagai anak, sebagai putri, sebagai istri, sebagai ibu, atau sebagai ibunya orang lain, atau sebagai perempuan yang kita ketemu di jalan gimana gitu ya. Kita udah tahu, kita udah diajari caranya gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang asing buat kita. Ya, kemudian perempuan punya pendidikan nggak, itu bukan sesuatu yang asing sama sekali. Kalau Kartini diceritakan soal Kartini misalnya, Kartini itu nggak bisa menempuh pendidikan karena adat istiadat sekitarnya. Ya, Ya. dia dipingit itu karena adat, ya, bukan karena agama nyuruh begitu. Ya, nah, sementara agama nggak pernah melarang hal seperti itu. Kalau kita lihat sejarah Islam, kita kenal Bu Rahma El Yunusiyah bikin sekolah. Beliau adalah Iya. murid dari Haji Rasul, bapaknya Haji ayahnya Rasul. Buya Hamka, ya, Haji Rasul. Ketika alasan kenapa beliau mendirikan sekolah dunia putih itu kan menarik sekali. Alasannya kenapa? Karena butuh sekolah khusus buat perempuan. Karena tadinya sekolah itu digabung, ya. Ketika belajar fikih, ketika bahas fikih perempuan kan jadi Aneh. sungkan. Gurunya Iya, iya. sungkan, anaknya hahaha gitu kan. Gak bagus ya kayak begitu kan? Ya. Maka beliau merasa ini kayaknya perlu sekolah khusus perempuan sehingga kita bisa bahas urusan perempuan dengan secara terbuka. Ya nggak ini lagi. Ketika beliau konsultasi kepada para ulama, ada nggak protes dari para ulama? Nggak ada. Jalan aja terus. Dan sampai sekarang sekolahnya masih ada di Padang Iya. Panjang. Ya. Sukses, ya, aman-aman aja. Ya nggak ada gangguan dari Islam. Kalau ada mengganggu dia nggak ngerti Islam. Ya, kita akui bahwa ada oknum-oknum yang nggak ngerti Islam, ya sama aja. Ya, semua ideologi juga ada yang nggak ngerti gitu kan. Ada yang salah praktek gitu ya, biasa aja. Semua aturan tuh ada yang salah mempraktekannya. Ya, itu biasa. Islam juga begitu. Ya, tapi nggak mungkin Islam tuh tidak mengerti cara melakukan manusia, cara melakukan perempuan, gitu ya. Ya. Kesulitannya adalah kalau mereka mengharapkan bahwa laki-laki harus disamakan dengan perempuan atau perempuan disamakan dengan laki-laki, itu yang kesulitannya, maka nggak akan ketemu, ya nggak akan ketemu. Nah, laki-laki dan perempuan itu beda hardware dan beda software, ya, badannya beda, kebutuhannya beda, perasaannya pun beda, cara berpikirnya pun beda, ya nggak akan sama, ya nggak akan sama. Kalau sebenarnya feminisme itu sendiri adalah bukti bahwa mereka nggak sama, ya, feminisme itu sih bukti, ya, karena mereka selalu mencari perspektif perempuan. Oh berarti perspektif perempuan beda kan sama laki-laki,
ya. Justru dengan cara itu sebenarnya paradoks, ya. Mereka minta kesamaan, sementara mereka sendiri menyadari bahwa ada ketidaksamaan yang nggak bisa didudukan, ya. Itu cara berpikir yang nggak beres sebenarnya gitu ya. Kenapa sih aneh jadi, gitu ya, Ustaz? Ya, Maksudnya itu sesimpel itu buat mereka mungkin mereka lahir dari apa ya, dari masyarakat yang tidak seimbang, yang ada kezoliman gitu ya, sehingga mereka merasa perempuan ini baru apa ya, baru bisa bahagia kalau bisa sejajar dengan laki-laki. Sejajar dalam arti apa? Dalam arti semuanya disamain, ya, samain. Ini kalau kita lihat ya di Barat itu banyak usaha yang lucu-lucu, banyak ada usaha bagaimana memperjuangkan supaya perempuan tuh boleh, mohon maaf ya, supaya perempuan tuh boleh di tempat umum bertelanjang dada. Alasannya kenapa? Karena sama kayak laki-laki. Cuma karena sama dengan laki-laki gitu. Bayangin ya. Ada bahkan yang bikin alat supaya perempuan tuh bisa kencing berdiri. Nggak usah dibayangin lah gimana alatnya gitu ya. Jadi dipasangin gimana caranya. Hanya supaya sama aja. Ya. Sementara kami sebagai laki-laki juga ngerasa emang kalau kayak begitu emang lebih bagus gitu ya. Enggak juga gitu ya. Enggak bagus juga. Saya pernah baca sebuah artikel nih yang apa sebenarnya buat saya prihatin gitu ya. Tapi kalimatnya kayak nggak prihatin. Paragraf pertamanya tuh kurang lebihnya mengatakan, ya jadi ceritanya tentang seorang supir bus Transjakarta yang perempuan. Ya, artikel itu mengatakan paragraf pertamanya adalah ini membuktikan bahwa perempuan bisa ngerjain semua hal yang dilakukan laki-laki. Ya, oke lah itu gray area, kita boleh berdebat perempuan itu boleh jadi sopir apa enggak, gitu ya. Kita boleh berdebat soal itu ya. Kalau dibilang haram mutlak nggak juga sih kayaknya gitu ya. Nggak mungkin nggak haram mutlak juga gitu ya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apa perlu dibanggakan? Ya, perlu bangga atau perlu prihatin? Kalau buat saya sih ketika perempuan harus kerja kasar kayak begitu, itu kan kerja berat loh itu kerja berat. Nyetir seharian itu capek, apalagi nyetir bis, ya nggak ringan kayak mobil kecil gitu kan? Ya, tapi itu bukan suatu hal yang perlu dibanggakan. Dan kalau saya punya anggota keluarga, adik perempuan, kakak perempuan, sepupu perempuan jadi supir bus, saya nggak akan bangga. Ya, saya akan carikan cara gimana caranya dia berhenti. Ya, nanti sekali lagi ini bukan masalah halal haram barangkali ya. Ini gray area untuk berdebat soal kayak begitu, tapi itu nggak dibanggakan juga. Ya, kalau Anda bisa menyaingi laki-laki dalam hal kerja kasar gitu ya, kami sebagai laki-laki justru prihatin. Ya, kenapa harus begitu? Ya, rasanya kita merasa bersalah. Misalnya kita kumpul di suatu tempat gitu ya, misalnya kita ngadain acara daurah gitu ya, atau kayak SPI bikin acara rihlah gitu ya. Kemudian ada aqua galon gitu ya. Gimana sih rasanya jadi laki-laki kalau yang ngangkat balon itu ternyata perempuan? Ya, rasanya gimana sih? Ya, kita coba tolong itu kita senang SPI. Gitu ya. Wah, yes, akhirnya kita setara gitu ya. Kita bisa ongkang-ongkang kaki, nggak gitu. Ya, yang ada kita kasihan gitu lihatnya gitu ya. Merasa bersalah gitu sebagai laki-laki kok kayak nggak berguna gue ya. ya kayak begitulah ya. Udah kayak gitu saat saya pernah baca, jadi udahnya jadi sopir gitu. Gajinya pun rendah, itu di Barat kan ya, Sat? Gajinya pun rendah. Ya. Nah, itu dibanggakan tapi gajinya rendah, mau minta disamain juga gitu. Kok kayak ini ya, Sat, mubazir gitu. Ya udah aja perjuangkan biar mereka nggak kerja kasar gitu. Ampun, ada aja emang. Ya itulah, seperti saya bilang, hardware laki-laki perempuan tuh hardware-nya beda, software-nya beda. Hardware-nya beda, badannya beda. Ya kenapa sih? Ini juga sering saya jelaskan kalau di kelas-kelas di SPI ya, saya jelaskan. Teman-teman yang belum ikut SPI mungkin perlu juga denger ya. Saya sering cerita bahwa kenapa sih perempuan itu badannya sensitif, ya laki-laki enggak, ya dan laki-laki enggak didesain untuk sensitif. Ya laki-laki sensitif itu cuma ada di drama Korea doang. Ya di dunia nyata nggak begitu. Ya saya yakin laki-laki Korea juga nggak begitu aslinya gitu ya. Maksud saya begini, ini bukan perasaan, ini masalah badan ya. Apa sih maksudnya badan nggak sensitif? Laki-laki tuh sering kalau lagi mandi nih, tiba-tiba, aduh sakit, ternyata biru, ternyata luka. Ya. Kenapa? Laki-laki nggak ada rasa-rasa, nabrak dikit nggak ada rasa. Ya dia kejedot apa gitu ya, kalau lagi buru-buru dia akan jalan terus. Ya, jadi kalau perempuan pasti tahu dia tabrak apa. Kenapa sih? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah salah satunya hikmahnya adalah perempuan kan punya tugas membawa generasi berikutnya. Lewat di mana? Di janinnya, di rahimnya. Ya. Kalau orang hamil tapi nggak sensitif itu bahaya. Ya. Nggak bisa. Ya orang hamil harus tahu. Aduh gue capek nih, harus berhenti nih, harus duduk. Dia harus tahu. Ya. Dunia laki-laki nggak begitu. Aduh capek nih, harus dipaksain. Kenapa? Anak istri harus makan. Ya, itu dunia laki-laki. Ya. Aduh, kemudian perasaan laki-laki sama perempuan juga beda. Perempuan lebih sensitif perasaannya. Kenapa? Tugas dia ngasuh anak. Ya, coba nih waktu anak saya masih bayi nih dulu nih, ya.
oi, dia nangis ya, Apa reaksi saya? Langsung cari tahu, kenapa nih? Kepanasan, kedinginan, apakah dia pup, apakah dia ngompol? Wah, semua kemungkinan diselidiki. Ya, emaknya cuma dengar oi, tahu aja dia langsung, oh kepanasan ya. Tahu dia. Emang ada bedanya oi kepanasan apa enggak? Hatinya, hatinya tuh jauh lebih sensitif. Dengar oi itu tahu dia. Seolah-olah kayak ada kamusnya tuh oi bayi itu, kayak ada bedanya gitu. Padahal buat saya nggak ada bedanya, sama aja. Ya. Karena tugasnya ngasuh anak, itu sensitif. Dia harus tahu nih anak lagi sedih. Anaknya diem karena lagi patuh apa lagi sedih. Jangan-jangan dia lagi sedih. Kalau sedih ditanya, kenapa di sekolah diapain? Ada apa di sekolah? Ya. Kalau laki-laki tuh, laki-laki perasaan nggak boleh sensitif. Ya, misalnya dia nggak serak sama kerjaan yang sekarang, atasannya nyebelin, nggak boleh dia bilang, aduh aku nggak serak sama kerjaan sekarang, mau berhenti aja deh. Nggak boleh. Ya, laki-laki nggak boleh begitu. Ya, lu nggak serak sama kerjaan lu, nggak apa-apa. Tapi sekarang lu cari dulu kerjaan yang lain. Begitu udah dapat yang sono, baru resign dari yang sini. Kenapa? Anak istri harus makan, bos. Ya, dunia laki-laki bukan dunia sensitif. Dunia perempuan, dunia yang butuh sensitivitas. Nah, kalau perempuan nggak sensitif, kan ngeri. Ya, berbahaya sekali. Dia harus sensitif, dia harus tahu. Karena anak tuh nggak semua bisa cerita kan. Ya, makanya anak ada yang tantrum itu kan gara-gara dia pingin sesuatu tapi nggak bisa cerita gitu. Makanya dia marah, guling-guling gitu ya. Ya. Anak tuh nggak selalu bisa cerita apa yang dia mau. Ya. Karena itu kalau yang ngasuh anak tuh nggak punya sensitivitas, susah, berat. Ya. Berat sekali. Ya, bisa-bisa anaknya stres, menderita gitu ya, karena nggak pernah ditanggepin. Ya. Jangan kayak ya jadi Allah kasih hardware dan software yang berbeda itu ya karena ada hikmahnya gitu, bukan nggak ada tujuannya. Ya. Maka nggak ada yang melarang perempuan bekerja, tapi kalau perempuan bekerja seperti kata Ustadz Ajo Bendri ya, jangan sampai cari pekerjaan yang menghilangkan keibuannya. Ya, itu penting, jangan sampai cari kerjaan yang menghilangkan keibuan. Ya, kerjaan apa? Kerja kasar, jangan. Ya, atau kerjanya nebang pohon, gitu kan? Ya, nggak perlu pakai perasaan nebang pohon mah gitu ya. Wah, kayak gitu ya. Ya, nggak pakai perasaan ya jangan gitu ya. Jadi kerjanya apa? Jadi guru TK, cakep. Jadi guru TK ya begitu ya. Jadi guru bisa banget gitu. Ya bisa banget. Kenapa? Karena dia melatih sensitivitas dia juga gitu ya. Jadi apa? Ini jangan dilihat bahwa kalau gitu perempuan nggak bisa jadi direktur, nggak olah apa? Ya sekarang nih ada wacana setiap fraksi di DPR harus ada 30%-nya calegnya perempuan gitu ya. Nah, padahal coba kita tanya kepada kaum perempuan nih, pada mau jadi anggota DPR? Ya, anggota DPR rapat sampai jam 2 pagi gitu ya. Ternyata begitu saya cek, nggak banyak tuh yang mau. Ya, ternyata nggak banyak yang mau juga gitu. Ya. Malah kemarin malah dulu ada lagi isu ini, ada gugatan gitu ya. Ada yang menggugat, kenapa yang disuruh sholat subuh ke masjid itu laki-laki doang? Kenapa perempuan enggak? Coba bayangin. Ya. Saya bilang nih orang yang ngomong kayak begini, padahal perempuan juga ya. Saya bilang nih orang yang ngomong kayak begini nggak pernah survei ke mama. Mama mau nggak diwajibin sholat subuh ke masjid? ya, ibu-ibu tuh sebelum subuh udah rusuh kerjaan, udah sibuk. Ya, kalau bapak-bapak kesibukannya bukan pas subuh, ya kesibukannya pas udah pergi kerja, udah kacau gitu. Ya jungkir balik, gitu. Ya, kalau ibu-ibu sebelum subuh, wah nyiapin anak buat anaknya, buat suaminya. Ya anak juga harus dikasih makannya yang benar. Makanya saya bilang ilmu jadi ibu tuh berat sekali ya. Ilmu kalau jadi ibu tuh 144 SKS juga kurang kayaknya tuh. Ya, nggak setara dengan S1 ya, panjang sekali. Apalagi anak beda-beda. Anak beda-beda loh. Ya, biarpun pabriknya sama, anaknya beda. Ya bisa jadi orang tuanya sama, dua bersaudara nggak sama sifatnya. Ya, kebutuhan dia beda. Begitu lahir anak lagi dia belajar dari nol lagi. Ya, ini anak sifatnya bagaimana, maunya gimana, ya sukanya gimana, nggak sukanya gimana, ya. Nah ini apa? Ya itulah Allah udah ciptakan semuanya dengan tujuan. Ya. Masalahnya orang-orang ini menempatkan persamaan sebagai nilai tertinggi mereka. Buat mereka pokoknya harus sama. Ya kalau udah sama tuh keren. Ya perempuan jadi petinju keren, gitu. Perempuan jadi pegulat tuh keren, kata dia gitu ya. Kalau kita mah kasihan gitu ya Allah, gitu ya. Ya, kok ada perempuan ikut UFC gitu ya, tonjok-tonjokan berdarah sampai bengkak. Beredar tuh di Instagram dia, siapa ngelihatnya sampai pusing ngelihatnya gitu. Aduh, ini kok gimana ya ada perempuan tonjokan gini ya. Setahu saya perempuan tuh pingin cantik gitu ya. Ini malah pingin hancur ya. Ya tapi buat mereka tuh keren gitu. Kita
tahan dulu saat nanti kita lanjut lagi. Ya, kita udah habis waktu 1 jam. Kita akan balik lagi, teman-teman. Jangan lupa balik lagi untuk lihat live Instagram di spi.indonesia. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan ada pembahasan sedikit lagi. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab.